أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawaddud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'ati haqqal i'timad. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Shadaqallahu maulanal azimul karim. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlaknya dan ibadahnya, terutama oleh segenap orang-orang yang beriman, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau
dengan menjalankan segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau, serta dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Terlebih dahulu saya selaku khatib menyampaikan wasiat takwa khusus untuk diri pribadi saya sendiri dan umumnya untuk saudaraku seiman, seagama, seakidah, agar hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tetap komitmen, konsisten, istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena bertakwa kepada Allah adalah merupakan pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bertakwa kepada Allah adalah merupakan kunci untuk membuka keselamatan, kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana para ulama mengatakan, takwal ilah madara kulli sa'adah. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal segala kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan baik bekal yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti, tidak lain tidak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah, juz yang ke-10 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, orang-orang itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang pertama, setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak merasa takut selain kepada Allah, mereka semuanya diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, untuk senantiasa meramaikan masjid-masjid Allah dengan cara melakukan berbagai macam amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka itulah orang-orang yang nantinya di alam akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut keterangan dalam hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahadta minas sama'i ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, kata Nabi, surifat an ummaril masajid, maka azab Allah itu akan dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melaksanakan berbagai macam amalan-amalan sunnah, dengan melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh yang dilakukan di masjid, keseluruhannya itu dilakukannya atas dasar semata-mata ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, maka mereka semuanya oleh Allah akan diselamatkan dari azab Allah, baik dunia maupun akhirat. Adapun memakmurkan masjid-masjid Allah yang paling utama adalah dengan cara meramaikan, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu, juga dengan cara meramaikan pengajian-pengajian rutin atau taklim-taklim rutin di masjid-masjid atau di musola-musola. Karena eksistensi keberadaan taklim-taklim atau pengajian-pengajian rutin di musola itu adalah merupakan ruhnya masjid. Artinya apabila sebuah masjid, walaupun masjid itu umpama dibangun dengan megah, menelan biaya miliaran, tapi kalau di dalamnya tidak ada taklim atau pengajian rutin yang pengajarnya berakidah ahlus sunnah wal jamaah, maka itu artinya masjid tersebut diibaratkan seperti sebuah tubuh tanpa nyawa atau tanpa ruh, maka akan menjadi kurang makmur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu setiap kita orang-orang yang beriman, di samping kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, juga kita diperintahkan agar senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu yang diselenggarakan di masjid-masjid, di musola-musola dalam rangka untuk tetap mempertahankan, mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga kita memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, dengan cara meramaikan berzikir di masjid, dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, baik yang bersifat mahdoh ataupun yang bersifat ghair mahdoh, baik yang bersifat pribadi dan ataupun yang bersifat sosial. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 29 baris yang terakhir dari bawah, berada di ujung bagian kiri dari bawah. Al-Majlisus Samin, pada majlis yang ke-8 fi fadilatis sholati ma'al jamaah. Majlis yang ke-8 di dalam menerangkan tentang keutamaan, tentang fadilah, tentang keistimewaan, tentang keuntungan melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, termasuk di dalamnya melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Di dalam kitab tersebut terangkan bahwa nanti apabila hari kiamat telah tiba, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan 3 golongan kaum, 3 golongan umat manusia. Golongan yang pertama, mereka di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan wajahnya bercahaya, laksana cahaya bintang-bintang di langit yang menerangi langit. Kemudian kelompok atau golongan yang kedua, wajah mereka bercahaya, laksana cahaya bulan di malam purnama, lebih terang lagi dari kelompok yang pertama. Kemudian golongan atau kelompok yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka bersinar terang benderang, laksana sinar matahari yang menerangi seluruh alam jagat raya ini. Kemudian masing-masing mereka nanti di hari kiamat akan ditanya oleh malaikat. Yang pertama, malaikat bertanya kepada golongan yang pertama, kepada kelompok yang pertama. Kata malaikat, ma a'malukum fid dunya? Apa amalan kalian di dunia? Ketika kalian hidup di alam dunia, kalian melakukan amalan apa? Melakukan perbuatan apa? Membiasakan pekerjaan apa? Sehingga pada hari ini, hari kiamat, kalian dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan wajah kalian bercahaya, laksana cahaya bintang-bintang di langit. Kemudian mereka pun menjawab. Mereka menjawab, kunna ija sami'nal ajan kumna ila taharati wal wudu'i wala nastagilu bi ghairihi. Kata mereka, dulu ketika kami
selama kami hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan manakala kami mendengar suara azan telah dikumandangkan di masjid-masjid, maka kami bergegas pergi ke air untuk membersihkan badan kami, untuk bertaharah, untuk berwudu, untuk siap melaksanakan panggilan Allah, untuk melaksanakan sholat, untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tinggalkan semua kesibukan-kesibukan dunia. Kami tinggalkan semua aktivitas, semua kegiatan-kegiatan yang bersifat dunia. Kami tinggalkan itu semuanya dan kami siap menghadap Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini, yang selalu membiasakan perbuatan seperti ini ketika hidup di alam dunia, kelak di hari kiamat mereka oleh Allah akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar. Wujuhuhum kal kawakib, wajah mereka akan bercahaya laksana cahaya bintang-bintang di langit. Ketika umat manusia di hari kiamat wajahnya bercahaya, baik seperti cahaya bintang di langit maupun seperti cahaya bulan purnama dan ataupun seperti sinar matahari, itu tandanya mereka semuanya adalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab yang ada pada hari kiamat, dan mereka itulah orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat bertanya kepada kelompok yang kedua yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan di malam purnama terang benderang. Kata malaikat kepada mereka, ma'akmalukum fid dunya. Apa amalan kalian ketika di dunia? Apa yang selalu kalian lakukan, yang selalu kalian perbuat, yang selalu kalian kerjakan, yang selalu kalian biasakan ketika kalian hidup di alam dunia? Mereka menjawab, kunna natawadda'u qablal azan. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan untuk berwudu sebelum kami mendengar suara azan. Kira-kira setengah jam atau 30 menit sebelum masuk sholat, dia sudah menyiapkan dirinya berwudu untuk melaksanakan perintah Allah. Ini lebih hebat lagi. Kalau kelompok yang pertama, mereka berwudu setelah mendengar azan. Tapi ini kelompok yang kedua, mereka berwudu sebelum mendengar azan. Maka wajah mereka lebih terang lagi daripada kelompok yang pertama. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Wajah mereka di hari kiamat akan bercahaya laksana cahaya bulan di malam purnama. Kemudian malaikat pun bertanya kepada kelompok yang ketiga, yang wujuhuhum kasyamsi, yang wajah mereka itu bersinar-sinar, terang benderang, ibarat sinar matahari di alam dunia yang menerangi alam jagat raya. Malaikat bertanya kepada mereka, ma'akmalukum fid dunya. Apa amalan kalian ketika di dunia? Sehingga pada hari ini, hari kiamat, Allah mengumpulkan kalian dalam keadaan wajah kalian bersinar-sinar, terang benderang, laksana sinar matahari. Mereka menjawab, kunna nasma'ul azan fil masjid. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami selalu membiasakan mendengar azan itu sudah berada di dalam masjid. Kalau kelompok pertama, mereka baru berwudu setelah mendengar azan. Kelompok kedua, mereka berwudu sebelum azan dikumandangkan. Tapi kelompok yang ketiga ini lebih hebat lagi dari kelompok yang pertama, yang kedua. Mereka mendengar azan dalam keadaan posisi sedang itikaf di dalam masjid, menunggu datangnya waktu sholat berjamaah di awal waktu. Kemudian mereka menunggu datangnya waktu sholat dengan itikaf di dalam masjid, sambil mereka berzikir kepada Allah, membaca salawat, membaca Quran, dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita selama kita hidup di alam dunia selalu membiasakan pekerjaan yang ini, selalu dalam keadaan mendengar azan sudah ada di dalam masjid, artinya sudah itikaf dalam keadaan badan suci, bersih dari hadas kecil dan besar, siap untuk melaksanakan perintah sholat, siap untuk menghadap Allah, siap untuk bersujud di Allah. Maka kelak apabila ini kita lakukan selama kita hidup di dunia, kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan wujuhuhum kasamsi, wajahnya bersinar terang benderang laksana sinar matahari. Mereka itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Mereka itulah orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya, karena mereka selalu menjaga sholat berjamaah di awal waktu. Amalan yang paling afdol, kata Nabi ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol,
wahai Rasulullah, amalan apalah yang paling afdol, yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waktiha. Amal yang paling afdol, yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah adalah mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu dengan berjamaah. Dan sebaliknya, orang-orang Islam yang selalu melalaikan kewajiban sholat, meremehkan kewajiban sholat, menyepelekan terhadap perintah kewajiban sholat, melaksanakan sholat dinanti-nanti, ditangguhkan, nanti saja, nanti saja. Akhirnya dia mengerjakan sholat di akhir waktu, nyaris hampir habis waktunya. Maka orang yang seperti ini kelak di hari kiamat, kepala mereka akan dipukul oleh malaikat dengan gada dari besi sampai kepoloknya keluar, mengalir bagaikan sungai yang besar. Mereka menderita kesakitan. Hal ini sebagaimana pernah ditanyakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sekelompok manusia yang terdiri dari laki-laki dan jumlahnya sangat banyak, di mana kepala mereka sedang dipukul-pukul dengan gada yang besar dari besi sampai otak mereka keluar, kepalanya hancur. Mereka mengatakan, ya wailah wa ya suburoh, aduhai celakanya, aduhai menderitanya, aduhai sengsaranya, sakit luar biasa. Melihat mereka, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai? Wahai Jibril, siapakah mereka? Malaikat Jibril menjawab, mereka adalah alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Mereka adalah orang-orang Islam dari golongan umatmu yang selalu melalaikan perintah sholat, meremehkan perintah sholat, bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, menyepelekan perintah sholat, selalu mengerjakan sholat di akhir waktu. Na'udzubillah. Segitu teh masih melaksanakan sholat, namun oleh karena melaksanakan sholatnya di akhir waktu masih mendapatkan siksaan di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Apalagi orang yang ngaku Islam, yang sama sekali tidak pernah mau sadar untuk mengerjakan kewajiban sholat. Mereka oleh Allah akan dibakar di dalam neraka sakor, kepanasan, dan mereka tidak akan pernah merasakan bahagia di dalam neraka sakor. Mereka menderita selamanya. Ditanyakan kepada mereka, masalah kakum pisakor, apa yang kamu hari ini dibakar di neraka sakor? Qalu, mereka pun menjawab, lam naku minal musholin. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan sholat. Semoga dengan khutbah Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita dan selalu merahmati kita, selalu memberikan tuntunan bimbingan kepada kita ke jalan yang benar, selalu istiqomah dalam menjalankan perintah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita bisa meraih menggapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara dunia dan isinya pasti cepat atau lambat akan kita tinggalkan, kemudian kita semuanya akan kembali kepada Allah, dan seluruh apa yang telah kita lakukan baik atau buruk harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, yakni suka bermalas-malasan dalam mengerjakan salat. Orang-orang Islam yang bermalas-malasan mengerjakan sholat, mereka akan menjadi teman-temannya syaitan di neraka nanti. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.